Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita melanjutkan video materi kita pada kali ini, yaitu mengenai uji statistika, uji korelasi sederhana menggunakan produk momen. Nah, kita langsung saja ke aplikasi dalam sebuah penelitian. Misalnya ada penelitian yang ingin mengetahui hubungan antara motivasi berprestasi dengan hasil belajar PAI siswa. Nah, kita lihat di sini contoh data hasil pengukurannya. Jadi data motivasi berprestasi disimbolkan dengan variabel bebas atau variabel X, kemudian variabel dependent, yaitu variabel terikat, data hasil belajar siswa ya, atau variabel Y. Jadi uji korelasi sederhana ini hanya dilakukan untuk mengetahui hubungan antar dua variabel, tidak lebih. Nah, untuk mengetahui hubungan antar variabel atau dua variabel lebih, itu nanti ada lagi uji korelasi ganda ya. Jadi ini kita hanya mengetahui hubungan dua variabel saja, seperti itu. Nah, langkah-langkah menjawabnya ketika sudah ada data seperti ini, data variabel bebas dengan variabel terikatnya, maka kita bisa langsung membuat tabel pembantu. Tabel pembantu terdiri dari beberapa kolom ini. Kemudian kolom yang pertama ini adalah respondennya, ada 10 N respondennya, kemudian variabel bebas X, Y, kemudian X kuadrat, Y kuadrat, X kali Y. Nah, ini dipindahkan saja ke kolom ini, kemudian ini masing-masing dijumlahkan. Kemudian X kuadrat ini adalah variabel X ya, itu dikuadratkan 70 dikali 70 hasilnya 4900 dan seterusnya, kemudian dijumlahkan. Y kuadrat juga sama di kuadratkan kemudian dijumlahkan. Kemudian kolom yang terakhir X dikali Y, 70 dikali 67, kemudian dijumlahkan ya, semua dijumlahkan. Jadi semua tabel di sini itu semuanya dijumlahkan. Nah, selanjutnya kita merumuskan hipotesis penelitiannya. Hipotesis penelitian ini ada dua. Yang pertama H1 dan yang kedua H0. Jadi H1 itu hipotesis yang menyatakan terdapat hubungan ya, terdapat hubungan. Sedangkan H0 kebalikannya, tidak terdapat hubungan. Jadi H1 terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara motivasi dengan hasil belajar. H0 sebaliknya tidak ada ya, tidak ada hubungan yang positif dan signifikan. Nah, hipotesis ini adalah dugaan yang sifatnya masih sementara atau kebenaran yang kita anggap masih sementara sebelum kita lakukan uji lebih lanjut lagi apakah hubungan antar variabel itu betul-betul signifikan apa tidak secara statistik. Nah, kemudian kita merumuskan hipotesis statistiknya. Hipotesis statistik itu ada H1, H0, R ini adalah simbol korelasi hubungan tidak sama dengan 0, tidak sama dengan 0. Ya, ini lambangnya tidak sama dengan 0. Kenapa dia tidak sama dengan 0? Ya karena ada hubungan. Nah, perlu diketahui koefisien korelasi itu bergerak dari mulai dari negatif 1 sampai dengan positif 1 ya. Mulai dari negatif 1 sampai dengan positif 1. Oleh karena itu kalau dia ada hubungan berarti makin mendekati 1 atau semakin mendekati negatif 1. Kalau dia misalnya tidak ada hubungan maka semakin menjauh dari 0 begitu. Kenapa ini kok ada negatif, kemudian ada positif? Ya, koefisien korelasi nanti bisa menghasilkan koefisien yang negatif atau bahkan positif. Nah, koefisien yang negatif itu berarti hubungan antar variabelnya terbalik, di mana jika variabel X-nya naik, maka variabel Y-nya jadi turun. Dan sebaliknya, jika variabelnya naik, maka variabel X-nya turun. Nah, itu akan menghasilkan koefisien yang negatif. Mungkin contohnya adalah misalnya
hubungan antara perilaku merokok dengan resiko penyakit jantung misalnya ya. Nah ini kan hubungannya tidak linear, nggak mungkin misalnya secara logika semakin banyak orang merokok maka resiko penyakit jantungnya juga semakin baik gitu ya kan. Jadi perbanyaklah merokok maka resiko penyakit jantungnya akan baik, nggak begitu. Mestinya semakin banyak orang merokok maka kualitas jantungnya akan menurun atau punya risiko terkena penyakit jantung ya begitu. Atau pengaruh atau hubungan antara stres yang dialami siswa dengan hasil belajarnya. Tentunya stres ini harus turun baru hasil belajarnya naik. Nah, nggak bisa stres naik hasil belajar naik, itu jarang sekali terjadi. Nah inilah hubungan terbalik akan menghasilkan koefisien yang negatif. Sedangkan yang positif yang kita pelajari ini yaitu jika siswa itu punya motivasi yang tinggi, maka hasil belajarnya juga akan ikut tinggi, akan menghasilkan positif. Nah setelah kita hitung semua di tabel ini, maka langkah selanjutnya itu menghitung koefisien korelasi dengan rumus produk umum seperti ini ya. Ini tinggal diikuti saja rumusnya, kemudian nilai-nilainya tinggal dipindahkan saja dari tabel ke rumus ini semua. N ada 10 ya, N. Nah, ini. Kemudian setelah dihitung kita dapatlah nilai R atau korelasinya 0,4. Nah ini saya katakan tadi, jika Anda menghasilkan nilai koefisien korelasi yang lebih dari 0, lebih dari 1, misalnya 1,2, 1,3 dan seterusnya, maka cek kembali perhitungan Anda dari awal tabel sampai dengan akhir. Kemungkinan besar, bukan kemungkinan besar, pasti ada kesalahan ya, pasti ada kesalahan perhitungan begitu. Nah, kemudian yang kelima yaitu menghitung koefisien determinan. Nah, rumusnya adalah KP sama dengan R kuadrat. R ini nanti dikuadratkan dikali 100% aja. Hasilnya 19,54 sekian. Nah, ini artinya kontribusi atau pengaruh variabel motivasi terhadap hasil belajar itu sekitar 19,54% saja. Artinya sangat kecil sekali ya. Sisanya itu dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak ikut serta dalam penelitian. Misalnya bisa saja IQ siswa, intelijensi siswa, kematangan siswa, kemudian lingkungan belajarnya dan lain sebagainya, itu bisa mempengaruhi hasil belajarnya yang tidak ikut serta dalam penelitian ini begitu. Nah, kemudian yang keenam itu menguji signifikansi hubungannya. Ini yang saya katakan. Jadi sebelum kita memberlakukan ini kepada populasi, di mana kita meneliti misalnya di satu sekolah, satu kecamatan atau sebagainya, sebelum kita memberlakukannya kepada populasi, maka kita harus tentukan apakah hubungan antar variabel itu signifikan. Kalau tidak signifikan, tidak boleh kita memberlakukan kesimpulan hasil penelitian ini pada populasi itu atau pada subjek yang kita teliti. Kalau signifikan boleh. Nah, kita lihat ya, kita uji. Rumusnya menggunakan uji T. Ini rumusnya R akar N min 2. 2 nilai konstan ya. R tadi kita sudah dapatkan, R-nya 0,442, masukkan saja, kemudian N-nya 10 dikurang min 2 dan sebagainya. Kemudian didapatkanlah nilai 1,393. Ini nilai T hitung ya, nilai T hitung. Nah, setelah itu kita menentukan taraf signifikansinya. Ya, taraf signifikansinya itu kalau untuk penelitian sosial biasanya menggunakan taraf signifikansi 0,05 atau tingkat kebenaran sebesar 95% dengan tingkat kesalahannya 5% saja. Jadi kalau misalnya nanti lebih dari 5% berarti mendekati kebenaran, atau lebih dari 5% berarti hipotesis satunya itu diterima, terdapat hubungan. Cuma kalau misalnya mendekati taraf kesalahannya atau sama dengan taraf kesalahannya, maka atau lebih kecil lah dari taraf kesalahannya, maka
hipotesis nolnya diterima. Dengan demikian tidak ada hubungan ya. Kita lihat yang ke-8 ini menentukan nilai T dengan rumus. Nah, ini kita mencari nilai T tabelnya sekarang. Kalau tadi T hitung, maka sekarang kita mencari T tabel dengan rumus N-2 dikurang 10. Jadi N tadi kita ada 10, jumlah respondennya ada 10, dikurang 2 berarti 8. Nah, ini kita cek di tabel T ya, atau T tabel. Nah, ini sudah ada di sini. T tabel kita fokus ke DF, derajat freedom atau derajat bebas, yang tadi menghasilkan nilai 8. Ini 8 ya. Kemudian pada taraf signifikansinya 0,05, kita bergeser ke kanan. Ini 0,1. Nah, ini 0,05 berarti di sini. Nih. Berarti nilainya 1,860 ya. Kita lihat, nah ini 1,860. Kita sudah mendapatkan nilai alfa 0,05, T tabelnya sebesar 1,860. Jadi nilai T tabel ini tergantung dari berapa banyak responden yang kita gunakan ya. Nah, setelah itu kita membandingkannya nanti T tabel dengan T hitung dengan T tabel dengan kriteria pengujian. Jika T hitungnya lebih dari atau sama dengan T tabel, maka hubungan antar variabelnya signifikan. Dan sebaliknya, jika T hitungnya kurang dari T tabel, maka hubungan antar variabelnya tidak signifikan. Dalam hal ini kita lihat kesimpulannya, T hitung kita dapatkan 1,39, ternyata itu lebih kecil dari T tabelnya yang sebesar 1,860. Nah, berarti kriteria ini yang kita pakai. Jadi tidak signifikan. Dalam hal ini, hubungan antara motivasi berprestasi dengan hasil belajar PAI siswa itu tidak signifikan. Dengan demikian kita tidak boleh memberlakukannya pada populasi atau subjek yang kita teliti, begitu ya. Dengan demikian penelitian ini menyatakan hipotesisnya 0 diterima, hipotesis satunya ditolak. Nah, sedangkan ini tabel interpretasi tingkat hubungan antar variabel. Tadi kita dapatkan 0,44. Nah, 0,44 berada di sini 0,40 sampai 0,59, berarti kategorinya cukup ya. Kalau misalnya katakanlah ada hubungan yang signifikan, misalnya di sini ada hasilnya signifikan, maka kita bisa katakan kontribusi hubungan antar variabelnya sebesar 19,54% dengan tingkat keeratan hubungannya sebesar 0,44, kategori cukup. Tetapi dalam kasus ini tidak signifikan, oleh karena itu tidak bisa kita katakan demikian ya, karena hipotesis nolnya diterima, begitu. Baik, terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.